Mentari pagi tersenyum tenangkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatuddin Irawan MA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 dan Perwako nomor 49 tahun 2020 tentang tatanan kehidupan baru, maka kami menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Padang Barat dan Kota Padang pada umumnya yang akan melaksanakan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat wajib memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, cuci tangan dari air yang mengalir. Yang ketiga adalah mengukur suhu dengan alat termogram yang sudah disediakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat. Yang keempat adalah mengatur jarak antara masyarakat yang berurusan dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat atau social distancing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridhonya. Salam. Yang bisa dibantu, Pak? Daftar Pendaftarannya sudah selesai? Silakan ke dalam. Hari Sabtu tanggal 12 November ya. Data lengkap semuanya. Penjelasan semuanya. Kita akan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridhonya. Dan Umi Korina. Seluruh dokumen pernikahan telah kita periksa dan kita sudah cross check kebenaran keterangannya. Insya Allah sudah cocok semua, ya. Karena saat ini kita juga masih dari suasana pandemi COVID-19, maka seluruh pelaksanaan akad pernikahan itu diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Insya Allah Fadil dan Uni sudah mengetahui itu, sudah, dan Insya Allah siap mematuhi protokol kesehatan. Dan selanjutnya Uni dan Fadil tentu akan ikut penasihatan di tempat di luar sekolah. Itu kita persilakan, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, oke kisah itu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Salat 5 waktunya ada? Umi bisa baca Al-Quran? Bisa, Pak. Salat 5 waktunya ada? Ada. Kita minta pada Khalil terlebih dahulu untuk membaca surah Fatir ya. Dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa azizul hakim. Udah, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau kita ingin mencapai tujuan hidup berumah tangga itu, kita sudah sampaikan tadi bahwa tujuan berumah tangga itu adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam ridho Allah. Apa syaratnya? Yang pertama, bangunlah rumah tangga itu atas dasar ketakwaan. Maka atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia itu yang dilandasi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Sebab kalau tidak atas dasar takwa, yakinlah kebahagiaan yang hakiki itu tidak akan kita dapatkan. Karena banyak cobaan-cobaan di dunia ini. Dengan harta yang banyak belum tentu orang bahagia. Dengan rumah yang gagah, bagus, mobil yang bagus, belum tentu orang bahagia. Tapi dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, insya Allah satu syarat bahagia itu akan kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak, Ibu, kedua orang tua dan keluarga besar dari kedua mempelai. Yang saya muliakan Bapak saksi dari kedua mempelai, dan yang berbahagia Saudara Khalil Abdi dan Umi Qorin selaku pasangan pengantin pada pagi ini. Pertama sekali ucapan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah mengizinkan kita, memberikan kesehatan kepada kita untuk menghadiri dan menyaksikan prosesi akad pernikahan Abi dan Umi. Semoga kehadiran kita Bapak dan Ibu dan pelaksanaan prosesi akad pernikahan ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan, dan insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kedua mempelai yang saya hormati,
Insya Allah sebentar lagi akan kita ikuti prosesi akad pernikahan saudara Khalil Abdi, atau Abi adalah putra kedua dari 3 bersaudara dari perkawinan Bapak Hasnim dengan Ibu F. Nita, dengan calon istri Umi Qoriah atau Umi, putri kedua dari 2 bersaudara dari perkawinan Bapak M. Nur almarhum dengan Ibu Nus Laini. Bapak dan Ibu, Abi dan Umi ini telah menyatakan kesanggupan, keikhlasan dan kesungguhan untuk pelaksanaan akad perkawinan. Dan insya Allah niat dan kesungguhan dari Abi dan Umi telah mendapatkan persetujuan dan restu dari kedua orang tua, dan insya Allah juga dari seluruh keluarga besar dari kedua mempelai. Sebagai bentuk kesungguhan dari kedua mempelai, maka kedua mempelai telah hadir, telah datang kepada kantor KUA Kecamatan Padang Barat untuk menyampaikan permohonan pencatatan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perkawinan yang berlaku di negara kita. Kehadiran kedua mempelai di kantor KUA dengan membawa seluruh dokumen dan persyaratan pernikahan sebagaimana yang dipersyaratkan. Seluruh persyaratan pernikahan itu telah pula kita periksa, kita teliti sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama tentang perkawinan. Insyaallah telah dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh kedua mempelai. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagaimana pula dianjurkan dan diamanahkan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa sebuah perkawinan insyaallah hanya sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing mempelai. Dalam hal ini Bapak dan Ibu, kami di kantor KUA tentu harus melakukan pemeriksaan dan penelitian pada kedua mempelai terkait dengan keyakinan, terkait dengan ketentuan hukum agama Islam. Dan itu sudah kita lakukan pada tanggal 27 bulan Agustus yang lalu pada hari Kamis. Dan insya Allah dalam pemeriksaan kami, insya Allah Khalil Abdi bin Hasnim dan Umi Qoriah binti M. Nur tidak ada halangan, tidak ada kendala untuk dinikahkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, sesuai kesepakatan kedua mempelai dengan Kepala KUA pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, yang bertempat di sini di Hotel Pangeran Beach ini, akad pernikahan kedua mempelai insya Allah dapat kita laksanakan. Itu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulai pelaksanaan prosesi akad pernikahan ini dengan sama-sama kembali menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan umul Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Summa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil haq. Wa qala aidan ad-dunya mata' wa khairu mata'il mar'is salih. Summa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa 'ala nabi wa rasulih. Bapak dan Ibu, kedua mempelai yang saya muliakan, bahwa untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari beberapa ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam keturunan, dan Allah juga menciptakan kita dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar kita semua dapat saling berta'aluf, berhubungan baik dan bersilaturahmi. Dan dalam hubungan baik dan silaturahmi itu ada orang yang baik. Di situ akan lahir manusia paripurna, kata Allah. Apa? Siapa itu? Adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan baik itu akan melahirkan orang paripurna, manusia yang paling baik itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum innallaha atqakum. Pelajaran pertama pada Ibu, tidak mungkin kita menjadi orang takwa kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak bergaul dengan baik dengan sesama. Ketakwaan itu akan hanya muncul dalam hubungan baik kita dengan sesama umat manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Terjalinnya hubungan yang baik dengan sesama, dengan kepada Allah, dan terjalinnya hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Dalam konteks ini Bapak dan Ibu, dalam akad nikah, tentu setelah ini akan terwujud rumah tangga yang baru. Di situ ada suami, di situ ada istri, di situ ada orang tua, di situ ada anak dan keturunan. Maka yang paling baik di antara kita nanti di rumah tangga kita adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu, yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarga. Maka dapat kita pahami Bapak dan Ibu, orang yang paling baik untuk keluarganya, untuk pasangannya adalah salah satu dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu suami bertanggung jawab kepada istri, lahir batin dunia akhirat. Tidak hanya kebutuhan fisiknya, tetapi juga kebutuhan batinnya. Tidak hanya pakaiannya, tetapi juga ibadahnya, ya. Termasuk akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi tanggung jawab dari suaminya. Dan istri tentu akan memberikan pelayanan yang baik, melayani mendampingi suami untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang sakinah di rumah tangga. Jika itu dilakukan dengan baik, kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling membahagiakan Bapak dan Ibu, jika kita menjadi orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, ganjarannya luar biasa. Apa janji Allah? May yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh akan mendapatkan keuntungan, kemenangan yang sangat baik. Apa kemenangannya? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kita. Jadi kalau kita taat kepada Allah, dengan ketaatan itu, kita salah langsung kita bertobat, Allah ampuni dosa kita. Nah, jadi bisa kita nanti lahir menghadap wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam keadaan husnul khatimah, dalam akhir yang paling baik, husnul khatimah. Karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yuslih lakum a'malakum. Setelah dosa kita diampuni, kehidupan kita dibaiki oleh Allah. Kalau Allah memperbaiki kehidupan kita, maka tentu itulah yang paling baik yang dapat kita lakukan. Semua yang kita lakukan berkah, rezeki kita berkah, umur kita berkah. Setiap yang kita lakukan berkah dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita penuh berkah, maka penuh manfaat bagi orang lain. Kembali
Nabi mengingatkan pada kita, khairukum, ya, sebaik-baik kamu adalah mayyanfa'u, ya, pada yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu ujung hikmah dari yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki kehidupan kita yang isinya penuh berkah, bermanfaat bagi sesama umat manusia. Yang ketiga adalah di akhirat nanti, setelah kita kembali kepada Allah. Apa janji Allah bagi orang bertakwa itu? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bahwa balasan tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa adalah fi jannati wa uyun. Masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan, kegemilangan di dalamnya. Itu bahagianya janji Allah bagi orang yang bertakwa, dan semua itu bisa diwujudkan melalui rumah tangga kita masing-masing dengan cara taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, memperhatikan seluruh kehidupan yang baik, adat budaya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Bapak dan Ibu, kedua mempelai yang saya hormati, jika kehidupan kita sudah dibimbing oleh Allah, tentu kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Di dunia diselamatkan dari wabah bahaya. Kalau dekat dengan Allah akan selamat dari para bahaya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah tunjukkan hati kita agar selamat dari para bahaya. Ya. Dan itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, seluruh yang diperintahkan Allah dilaksanakan, seluruh yang dilarang Allah ditinggalkan. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Sebelum saudara dan bapak mengucapkan ijab dan kabul atas pernikahan ini, terlebih dahulu mari kita taubat, mohon ampun, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan lafaz istighfar sebanyak 3 kali dan dilanjutkan membaca 2 kalimat syahadat. Untuk itu saya bacakan dan mohon diulangi, ya. Abi diulangi dan bapak juga mengulangi sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pada bapak wali dan calon suami kita persilakan untuk mengikrarkan ijab dan kabulnya. Silakan. Saya nikahkan anak saudara kandungku Umi Warisah binti Muhammad Nur dengan engkau, dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima menikahi anak saudara kandung bapak Umi Warisah binti Muhammad Nur dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Bapak saksi, bagaimana? Sudah sah, Pak? Sudah bisa diterima? Bisa? Insyaallah sah, Pak, ya? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka li kulli wahidin fi sahibi wa jama'a bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair.
From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's praise Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik